Saya ingin memberikan kesempatan buat Mas Aziz Yanwar dulu ya, sebelum ke narasumber yang lain. Ini sudah ada Profesor Didin S. Damanhuri, ada Dr. Sahganda Nainggolan, ada juga menyusul Fahri Hamzah dan juga Fadlizon. Kita harapkan demikian ya. Mas Yanwar, tadi kita dengar pernyataan atau video dari salah satu presenter mengatakan bahwa HRS ini dibebaskan bukan karena belas kasihan dari orang lain ataupun dari pihak penguasa, tapi adalah murni proses hukum. Nah, ya. Boleh Mas Yanwar ceritakan kepada kami proses-proses hukumnya, karena setahu kami ya, jangan juga teman-teman pecinta HRS juga yang mengikuti bahwa HRS ini kan dihukum atas sebuah undang-undang karantina ya, dan juga dijatuhkan hukumannya 4 tahun ya, sangat keras gitu ya kan. Kemudian di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi begitu sama, tapi di tingkat Mahkamah Agung kan ini mendapatkan satu kemudahan ya, atau pengurangan 50%, yaitu hanya 2 tahun. Yang seharusnya dibebasnya itu kan Desember berarti 2022, karena kejadiannya 2020 ya. Nah, tetapi kemudian dapat potongan lagi dan sekarang menjadi 2/3. Akhirnya di bulan Juli ini ya, 2 hari yang lalu, saya kira 20 Juli, HRS bisa menghirup udara bebas, meskipun itu dengan catatan. Jadi ada catatannya, nanti kita bahas catatannya dan konsekuensinya seperti apa. Tapi saya ingin Mas Aziz Yanwar bisa menceritakan, Mas, kepada kita semua di sini, bagaimana proses hukum yang Mas alami dan bagaimana juga bisa sampai ke tahap ini, pembebasan. Silakan, Mas. Ya, suaranya belum terdengar ya. Kesempatannya kepada ya, sudah Mas. Oke. Tadi agak ya, baik. Ya. Terima kasih kepada narasumber lainnya yang saya hormati seluruhnya, tanpa mengurangi hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga kepada host, terima kasih juga kepada para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya sampaikan bahwa Habib itu pertama kali divonis itu adalah vonis yang kasus Petamburan. Ya, kasus kerumunan Petamburan itu tadi soal karantina kesehatan tadi yang disebutkan oleh Mas tadi, betul. Nah, itu 8 bulan berakhir di Agustus 2021. Seperti itu. Nah, di 2021 kemudian beliau juga dijatuhi hukuman soal yang kasus Rumah Sakit Umi. Nah, itu ancaman dijatuhi vonisnya itu 4 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian juga di Pengadilan Tinggi dikuatkan. Nah, saya fokus ke situ dulu ya, karena ke situ saja ya, karena kalau yang 8 bulan itu sudah saya dijalanin. Jadi kita menghitungnya dari Agustus 2021. Oh, baik. Nah, alhamdulillah ketika kasasi di Mahkamah Agung mendapatkan potongan. Karena dikabulkan permohonan kita untuk membebaskan, Mahkamah Agung memutuskan di penjara ditahan 2 tahun terkait yang kasus Rumah Sakit Umi. Nah, kemudian dalam hal ini 2 tahun itu beliau menjalani dari Agustus 2021. Nah, beliau mengambil dari tim kuasa hukum mengambil beberapa fasilitas. Dalam hal ini ada 2. Memang fasilitas kan banyak ya. Kalau dari Kementerian Hukum dan HAM itu terhadap warga binaan itu ada banyak, ada cuti bersama, ada pembebasan bersyarat, ada remisi, ada asimilasi, dan sebagainya. Nah, kita mengambil 2 waktu itu. Remisi kita dapat 2 untuk Habib, yaitu remisi kemerdekaan 1, kemudian remisi hari raya 2. Nah, 2 itu mengurangi masa hukuman beliau. Kemudian itu juga kita lanjutkan dengan implementasi soal pembebasan bersyarat yang Habib tadi disampaikan tadi di video tadi yang sebelum ini diputarkan, bahwa Habib itu sudah menjalani dan juga proses itu lama gitu kan. Jadi kita proses nggak langsung ujuk-ujuk gitu, enggak, tapi kita jalani dengan proses yang silent, yang memang tertutup, dan alhamdulillah 20 Juli 2022 yang lalu bertepatan dengan 21 Juli 1443 Hijriah itu beliau akhirnya bisa keluar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berdasarkan dari peraturan Menteri Hukum dan HAM
terkait dengan remisi yang terbaru ya, terkait dengan remisi, asimilasi dan juga pembebasan bersyarat. Seperti itu. Nah, kemudian syaratnya apa sih sehingga tadi kan harusnya bebasnya 2023 kan. Nah, itu sudah menjalani 2/3 masa hukuman. Seperti itu. Nah, 2/3 masa hukuman. Nah, sampai kapan? Jadi begini, kalau Habib tidak mengambil pembebasan bersyaratnya, Habib bebas murni 10 Juni 2023. Oke? 10 Juni. Nah, tapi kalau Habib ambil, maka Habib secara respirasi itu terakhir masa respirasi itu dijalani sampai 10 Juni 2023. Tapi setelah itu ada masa percobaan. Kenapa? Karena dalam pembebasan bersyarat itu ada ketentuan soal masa percobaan, sebagaimana ketentuan di KUHP pasal 15. Gitu. Nah, jadi nanti masa ini Habib ini baru benar-benar bebas, baru tidak menjadi klien binaan dari Bapas Jakarta Pusat itu mulai 10 Juni 2024. Selama masa respirasi awal dan akhir dan juga masa percobaan tadi yang saya sebutkan, itu ada beberapa ketentuan yang memang tidak boleh dilanggar kan begitu. Ada yang subjektif, ada yang syarat khusus, ada syarat umum. Mungkin nanti pembahasannya setelah ini, karena kan memang saya hanya menjabarkan ini dulu. Ada syarat umum, syarat khusus yang tidak boleh dilanggar. Nah, mungkin nanti oleh beberapa narasumber bisa digali lebih lanjut atau nanti saya jelaskan. Singkatnya seperti itu Mas, sebenarnya saya bisa awali. Jadi sebenarnya 2023 bulan Juni ya. Ini jelaskan. Nah, pertanyaan kami kira-kira kalau seandainya tadi penilaian bersyarat ini kan ada objektif, ada juga subjektif. Kalau khusus dan umum. Khusus dan umum, begitu ya. Nah, dan ini kan dinilainya dianggap melanggar atau tidak dari yang disyaratkan kan juga banyak hak subjektivitas dari aparat LP ya, Mas ya. Kementerian Hukum dan HAM, CQ Bapas Jakarta Pusat. CQ Lapas Jakarta Pusat. Bapas. Oh, Bapas ya, oke. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang perlu diketahui oleh publik? Syarat umum dan syarat khusus itu yang apabila dilanggar ini akan berakibat beliau harus dipenjara kembali. Baik, saya lanjutkan. Tadi soal masa respirasi tadi memang sampai 10 Juni 2023, tapi ada percobaan sampai 10 Juni 2024. Jadi Habib baru benar-benar bebas itu 10 Juni 2024. Gitu. Nah, karena ada masa percobaan tadi. Nah, yang saya dapat sampaikan adalah ada syarat syarat khusus dan syarat umum. Nah, syarat khusus dan syarat umum itu, kalau syarat umumnya itu adalah yang bersangkutan atau klien Bapas itu tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga menyebabkan yang bersangkutan dipidana atau langsung ditahan. Itu syarat umum. Jadi kalau ada tindak pidana yang menyebabkan ditahan langsung, nah itu langsung berlaku syarat umum tadi. Itu syarat umum ya. Kemudian syarat khususnya itu adalah antara lain yang pertama, beliau atau warga binaan, klien Bapas maksud saya, bukan warga binaan, itu harus melapor ya sebagaimana ketentuan perundang-undangan, melapor kepada Bapas. Jadi ada laporan rutin kita nih. Nah, setiap periode ada laporan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau berpindah alamat harus memberitahu. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak boleh meresahkan melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, tidak boleh keluar kota tanpa seizin dari Bapas. Nah, masa itu sendiri ada dua. Masa 1/4 pertama itu tidak boleh keluar kota, kecuali ada izin. Yang kedua itu boleh keluar kota ya. Kemudian pelaporannya itu kalau tadi 2 pekan sekali yang 1/4 pertama, yang kedua pelaporannya itu setiap 1 bulan sekali. Nah, 1/4 yang terakhir itu masa pelaporannya itu 3 bulan sekali gitu. Pelaporan kegiatan ya maksudnya ya, seperti itu. Nah, kaitannya sama kegiatan HRS.
kayak mengisi majelis taklim, berdakwah, dan itu kan diperbolehkan sebenarnya ya, dengan cara tadi tidak mengganggu apa istilahnya tadi ketertiban Meresahkan masyarakat. masyarakat begitu ya. Ya. Kan keresahan masyarakat itu apa indikatornya, Mas? Nah, keresahan masyarakat itu sepengetahuan kami tim kuasa hukum sesuai dengan undang-undang itu adalah sesuatu yang menyebabkan masyarakat itu menjadi minimal melakukan aktivitas demonstrasi besar-besaran atau ada pelaporan hukum yang memang masuk akal, karena kalau pelaporan yang nganggur juga atau diakal-akalin kita bisa lapor balik kan. Nah, kemudian aksi demonstrasi itu dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan jumlah massa yang banyak dan merusak gitu loh. Nah, dan itu harus ada sebab awal yang memang memicu aksi itu. Artinya harus ada tindakan aktif gitu, bukan pasif ya. Kalau orang diem aja, saya nggak suka sama Mas misalnya, terus saya demo gitu kan, nggak bisa juga. Itu kan namanya mengada-ada. Jadi harus ada tindakan aktif dari yang bersangkutan, kemudian direspon secara aktif juga. Nah, itu yang masuk menimbulkan keresahan. Itu dalam pandangan subjektif kami juga, seperti itu. Baik, artinya mudah-mudahan secara subjektif ini tidak menjadi satu seperti disandra juga ya, bebas tapi sebetulnya terikat gitu salah satu kakinya begitu ya, karena ada begitu banyak persyaratan gitu ya. Dan posisi HRS sendiri, Habib sendiri, bagaimana kondisi terakhirnya, Mas Aziz Yanwar ya, yang bisa disampaikan kepada kami semua ini? Alhamdulillah beliau kondisinya sehat walafiat, ya sedang ya inilah berkumpul dengan sandai taulan dan sanak saudara, dengan keluarga gitu ya. Kita minta doanya juga, dan ya kita juga memohon kepada masyarakat luas untuk memberi kesempatan Habib untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarganya, dan juga fokus untuk berdakwah di pondok pesantrennya nanti, dan sementara ini di keluarganya dulu. Seperti itu yang saya bisa sampaikan, Mas. Oke. Tapi sudah ada apa istilahnya tamukah yang hadir di rumah beliau yang kemudian juga diterima, atau Habib masih membatasi tamu yang hadir, Mas? Ya, kalau tamu dari tim kuasa hukum yang coba atur semaksimal mungkin supaya tidak menimbulkan masalah baik di masyarakat maupun untuk Habibnya. Kemudian juga tamu-tamu kebanyakan dari keluarga dekat aja, keluarga dekat, kemudian ya yang inilah family lah seperti itu, atau tamu-tamu dari tim aja. Jadi kita batasi juga tidak ini, karena kita nggak mau ada hal-hal yang kita tidak inginkan gitu kan. Karena mengingat posisinya Habib ini berbeda dari masyarakat yang lainnya, karena beliau klien Bapas dalam proses pembebasan bersyarat. Itu kita mohon sekali untuk digarisbawahi, tidak ada tendensi apapun, apalagi tendensi-tendensi yang memang negatif, tidak ada, semata-mata untuk menjaga itu aja. Demikian, Mas. Baik, saya kira informasinya sudah sangat komprehensif sekali ya yang disampaikan oleh penasihat hukum Habib, dan kita berdoa semoga proses ya pembebasan beliau yang betul-betul full ya, tanpa syarat-syarat tadi segera terlaksana dan tidak ada halangan apapun ya, Mas Yanwar ya. Dan saya kira ini harapan kita bersama. Mas Yanwar masih nyambung sama kita kan ya, Mas Aziz? Siap. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, kalau seandainya yang terjadi adalah ya kita tidak hindari, tapi kemudian ada asumsi dianggap kembali meresahkan masyarakat, itu bisa kapanpun diambil dan dikembalikan kepada Bapas gitu ya? Jadi enggak, jadi prosesnya itu ada pengajuan dulu, ada pengajuan yang diajukan dari Bapas, gitu kan. Kemudian pengajuan usulan pencabutan. Nah, setelah usulan itu diajukan oleh Bapas kepada instansi atasannya, dalam hal ini bermuara ke Dirjen. Nah, nanti dari atasan Bapas tersebut dan Dirjen menganalisa dulu dikabulkan atau tidak, kan begitu. Nah, jadi ada prosedurnya juga, memang tidak semerta-merta langsung gitu kan, tidak juga gitu kan. Jadi ada beberapa yang memang ditempuh prosedurnya. Kemudian yang resikonya saya jelaskan aja, bahwa itu Habib harus menjalani sampai hitung aja berarti dari 20 Juli 2022 sampai 10 Juni 2023
Itu full berapa hari itu. Nah itu. Jadi yang beliau di luarnya tidak terhitung seperti itu. Oh, yang di luarnya tidak terhitung, tapi tinggal sisanya aja gitu ya, yang dijalankan gitu ya. Oh bukan, yang di luar tidak dihitung. Berarti dihitung tadi 20 Juni 2020 Juli 2022 sampai 10 Juni 2023 itu berapa Artinya hari? bisa melampaui 10 Juni lagi dong, bisa panjang Iya. gitu. Iya. Berat Betul. sekali ya. Kan padahal ini juga sebenarnya kalau dianggap meresahkan kan bukan hanya kondisi dari HRS Habib aja kan, tapi ini ada banyak undangan yang mungkin ya salah satunya mungkin dari kami yang mengundang. Kemudian kita bicara kritis mungkin terhadap salah satu pengambil kebijakan, terus dianggap meresahkan. Itu kan sebenarnya bukan kontribusi HRS, tapi kan ada kontribusi kita juga misalkan. Tapi kan sebetulnya ditanggung sepenuhnya oleh Habib kan. Begitu. Ya, tadi kan saya katakan tadi aktif. Habibnya aktif nggak? Kalau Habibnya di rumah lagi tidur ya nggak bisa juga. Gitu. Okay. Habibnya harus aktif gitu. Harus aktif. Habibnya ada di situ gitu kan. Habibnya ikut ada hadir, ikut memberikan ceramah seperti itu. Tindakan aktif dari Habib itulah yang meresahkan. Jadi harus dipahami seperti itu. Okay. Itu kan kita bicara ke pemidanaan ya. Pidana itu kan harus ada tindakan aktif gitu kan, atau diawali juga tentunya dengan mens rea. Itu kompleks lah kalau saya jelaskan. Jadi ada tindakan aktif dan juga ada mens reanya gitu, seperti itu. Jadi tindakan aktif tersebut yang memang masuk kategori awalan dari meresahkan tadi, seperti itu. Ya, baik. Tadi kayaknya syarat khususnya apa tuh Mas yang bisa diceritakan tadi? Kan tadi syarat umum ya. Ada dua tadi. Syarat umum kan beliau siapapun itu klien binaan itu dipidana atau ditangkap atau dipenjara. Oke. Gitu kan langsung. Syarat khususnya tadi yang pertama tidak melapor, kemudian keluar kota, pindah alamat tidak melapor. Kemudian melapor tadi kan tiap periode saya sudah jelaskan, ada laporan tiap 2 pekan, tiap sebulan, tiap 3 bulan sekali nantinya. Kemudian yang terakhir melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Ya, itu syarat khusus. Ya, saya kira itu udah penjelasan dari Mas Yanwar ya. Tapi ya, kaitannya mengenai masa depan keadilan atau rasa keadilan nih Mas Yanwar, mungkin sedikit agak menyimpang dari topiknya. Tapi kalau Mas Yanwar orang yang terlibat aktif dalam membela Habib, ini bagaimana menurut persepsi subjektif ya terkait masa depan keadilan Indonesia menurut Mas Yanwar? Ya, kalau masa depan keadilan tetap kita harus optimis, tapi juga harus realistis. Artinya keadilan ini kan tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum. Hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan, karena kan kekuasaan itu adalah kekuasaan sangat mempengaruhi corak dari hukum itu sendiri. Dan hukum itulah yang menentukan keadilan itu ada atau tidak di dalam suatu negeri, kan begitu. Nah, jadi tetap optimis kalau saya, karena memang kita mazhab optimisme kalau kita. Mazhab positif gitu lah kesannya. Nah, jadi kita positif dan optimis, akan tetapi kita juga harus realistis dan tetap dalam perjalanan kita harus mengkritisi hal yang tidak baik. Itu memang kewajiban dari setiap manusia, setiap individu, setiap muslim, dan itu yang insya Allah kita akan konsisten dan berkomitmen untuk jalani. Singkatnya seperti itu, Mas. Kalau Pak Menteri, Pak Yasona, itu kan mengatakan bahwa aturan bebas bersyarat yang diperoleh oleh Habib, ini kan haknya sebagai warga negara, dan sesuai dengan ketentuan hukum kan. Ya. Jadi kan ini artinya negara juga memberikan satu hak-hak kepada Habib ya, yang tidak dibedakan dengan hak-hak orang lain gitu ya, warga negara Indonesia yang lain begitu ya. Apa komentar Mas dengan pernyataan Pak Yasona? Setuju, dan itu sejalan dengan pernyataan Habib waktu Persis main kan, bahwa itu memang karena hukum kan. Gitu kan, ini negara hukum kan, seperti itu. Tapi kan banyak kemudian masyarakat menilai udah dari awalnya aja kayaknya dicari-cari kesalahan Habib ya. Itu kan juga sudah ada satu keinginan yang tersembunyi ya, bahwa ini HRS harus ditangkap dan kalau bisa tidak mengganggu 2024, 14 Februari 2024 gitu kan, yang persepsi orang kan begitu, Mas. Ya, itu persepsi. Saya lebih cenderung untuk mengomentari fakta dibanding persepsi. Jadi saya fokus ke itu dulu aja, jadi ke fakta gitu. Jadi kita nggak mau bersuuzon, kita ini dulu aja. Adapun persepsi itu silahkan saja, tapi kalau fakta bahwa Habib dizolimi terkait
proses pemidananya ya, tapi terkait dengan proses pasca hal tersebut, maka kita tidak mau berspekulasi atau berpikiran yang tidak seperti itu. Mas Aziz, kita ingin dapat kepastian apakah dalam masa pembebasan bersyarat ini Habib akan terus melaksanakan dakwah dan aktivitas FPI, karena kan FPI ini sudah dianggap terlarang, atau Habib akan fokus saja ke dalam dakwahnya saja tanpa pakai bendera FPI atau lain sebagainya gitu. Yang jelas amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah itu tetap jalan apapun yang terjadi, siapapun itu, baik Habib atau siapapun. Itu sama gitu kan. Akan tetapi memang dalam hal ini saya koreksi ya, FPI Front Pembela Islam dilarang dan kita tidak ada urusan lagi sama Front Pembela Islam. Tapi kalau yang dimaksud ada Front Persaudaraan Islam, itu tidak dilarang, siapapun berhak berorganisasi seperti ketentuan Undang-Undang 45, kan begitu kan, kebebasan bersikap dan berorganisasi. Kemudian masalah perihal mengenai aktivitas Habib di Front Persaudaraan Islam, beliau tidak menjabat apapun di Front Persaudaraan Islam, jadi beliau milik umat, bukan milik Front Persaudaraan Islam, PA212 atau GNPF. Jadi kita tidak mendikotomikan terkait dengan Habib Rizik itu sendiri. Dakwah tetap jalan, tapi mekanismenya nanti tentu saja dari pihak kuasa hukum dan pengacara akan memberikan advice dan arahan-arahan supaya yang terbaik untuk Habib. Kita minta doanya dari Mas, dari pemirsa sekalian, dan dari masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Mas Aziz Yanwar, penasehat hukum dari HRS. Kepada pemirsa sekalian dan juga para narasumber, saya lagi di kediaman Habib. Jadi salam dari Habib tadi untuk peserta semuanya. Dan tetap lanjutkan refleksi akhlak dengan cara-cara berakhlak, dan juga mari kita terus kritisi jalannya pemerintahan ini untuk masyarakat dan negara yang lebih baik ke depannya. Singkatnya seperti itu. Terima kasih Bang Aziz ya, yang sudah memberikan laporan live reportnya tadi ya. Kapan nanti kita bisa silaturahmi Bang? Ini perlu diatur nih kayaknya melalui Abang juga ini. Siap. Yang jelas kalau kami yang silaturahmi ekonom termasuk Bang Saganda itu insya Allah tidak untuk keresahan masyarakat Bang. Siap. Ya kan Bang Saganda nggak ada keresahan masyarakat itu. Kita yang adalah. Iya, Habib kangen sama Bang Saganda. Wah. Insya Allah segera itu lagi diatur Maman katanya. Makasih. Ya, insya Allah. Makasih Bang. Baik. Sama-sama. Ini adalah akhir dari diskusi kita. Insya Allah kita ketemu lagi untuk topik-topik yang lain. Yang jelas kita berharap Indonesia ini bisa bertahan dari segala krisis dan kita bisa keluar ya dari ekonomi pasca pandemi yang terus menurun. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Habib dilindungi dan keluarga juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan istilahnya kontribusinya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir.